Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita belajar materi matematika yang mengasyikan. Wah, pasti seru ya. Kira-kira keseruan apa ya? Nah, kalian penasaran kan? Sebelum kita belajar bersama, jangan lupa berdoa dulu. Anak-anak, sebelum ibu menjelaskan materi, yuk sama-sama kita baca teks cerita berikut. Siti bersama adiknya memindahkan beras dari karung ke ember besar. Ia memindahkan beras dengan menggunakan gayung. Setelah 30 gayung, semua beras dapat dipindahkan ke ember besar. Ternyata isi karung tersebut adalah 30 gayung beras. Nah, apakah kalian pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya? Selain itu, pernahkah kalian memindahkan air dari botol ke dalam sebuah gelas atau memindahkan gula menggunakan sendok ke dalam sebuah wadah? Supaya tidak penasaran, yuk kita praktikkan bersama. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengukur isi atau volume suatu benda menggunakan satuan tidak baku. Satuan volume dapat diukur dengan benda yang memiliki volume lebih kecil. Benda-benda dengan volume lebih kecil disebut satuan penakar. Satuan penakar banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satuan penakar dapat berupa gelas, cangkir, gayung, sendok, ember, dan lainnya. Berikut adalah gambar beberapa gelas yang sering digunakan sebagai satuan penakar. Selain itu, bisa digunakan alat penakar lainnya. Nah, supaya tidak penasaran, ayo kita lakukan percobaan bersama-sama. Semangat ya! Anak-anak cerdas, kita akan mempraktikkan menakar air menggunakan beberapa macam satuan penakar atau alat takar. Alat dan bahan yang diperlukan adalah air 1 wadah menggunakan toples, kemudian toples kosong untuk memindahkan air, gelas dengan berbagai ukuran, dan 1 sendok makan. Nah, berikut ini adalah alat-alatnya. 1 cangkir berukuran lebih besar, 1 sendok makan. Kemudian kita juga menggunakan sebuah gelas kecil, dan kita juga menggunakan 1 buah cangkir yang ukurannya lebih kecil dari cangkir yang pertama tadi. Langkah pertama adalah kita siapkan air, kemudian siapkan 1 buah wadah atau toples yang sudah kita tentukan tadi. Nah, air itu kemudian kita masukkan ke dalam wadah atau toples. Kita masukkan hingga airnya penuh. Baik, kita mulai ya memasukkannya. Setelah air pada wadah itu terisi penuh, lalu kemudian kita akan menakarnya menggunakan satuan takarnya atau alatnya, yaitu cangkir yang ukurannya paling kecil yang sudah kita siapkan tadi. Nah, caranya supaya tidak tumpah, saya masukkan menggunakan sendok dulu sampai cangkirnya penuh. Pindahkan cangkir yang sudah penuh tadi airnya ke dalam toples yang lain atau wadah lain. Kemudian kita isi lagi cangkirnya sampai penuh, pindahkan lagi ke wadah lain. Begitu seterusnya, kita isi cangkirnya sampai beberapa kali ya, sampai air dalam wadah toples habis. Oke, ini adalah
cangkir terakhir ya, air yang kita pindahkan dengan cangkir terakhir itu, dan ternyata ada 5 cangkir air yang sudah kita pindahkan, dan 1 wadah toples isinya sama dengan 5 cangkir air. Nah, bagaimana kalau air di wadah toples ini kita pindahkan ke cangkir yang ukurannya lebih besar? Kira-kira ada berapa cangkir ya? Nah, praktik selanjutnya adalah menggunakan gelas berukuran kecil. Kita pindahkan airnya ke dalam gelas. Jadi banyaknya 1 wadah toples. Jika kita takar menggunakan gelas kecil, ada berapa banyak ya? Selanjutnya, kita menakar air di dalam toples menggunakan sendok makan. Ada berapa sendok makan ya? Wah, pasti banyak sekali. Nah, supaya lebih mudah, kita takar dulu berapa sendok makan air di dalam gelas kecil. Karena cobaan sebelumnya kita sudah menakar air dalam toples menggunakan gelas kecil. Ya, tadi sudah kita coba ya. Nah, selanjutnya nanti kita tinggal mengalihkannya. Hasilnya berapa? Semoga bisa dimengerti anak-anak. Tetap semangat ya. Anak-anak, seru kan percobaannya? Tentu mengasihkan. Namun kalian harus ingat, melakukan percobaan harus dengan teliti, hati-hati, bertanggung jawab membereskan peralatan yang digunakan, merapikannya kembali, dan juga jujur menyampaikan hasil percobaan. Tetap semangat! Setelah melakukan percobaan, anak-anak akan tahu isi wadah toples jika ditakar menggunakan cangkir berukuran besar, cangkir berukuran kecil, gelas berukuran kecil, dan sendok makan. Ayo sama-sama kita ulas lagi percobaan tadi. Dari hasil percobaan yang sudah dilakukan tadi, didapatkan data bahwa 1 toples air yang isinya sama dengan 3 cangkir berukuran besar. Kemudian 1 wadah atau toples yang berisi air isinya sama dengan 5 cangkir yang berukuran lebih kecil dari cangkir yang pertama. Selanjutnya, 1 wadah toples berisi air ternyata isinya sama dengan air yang diisikan ke dalam gelas, yaitu sebanyak 6 gelas yang berukuran kecil. Kita juga tadi sudah melakukan percobaan jika menggunakan cangkir yang kecil, kita mengisinya agar penuh menggunakan sendok makan. Ternyata isinya sama dengan 20 sendok makan. Lalu, berapa sendok makan air yang ada di dalam toples? Kembali kita mengingat percobaan sebelumnya bahwa 1 wadah toples isinya sama dengan 6 gelas kecil dan 1 gelas kecil
isinya sama dengan 20 sendok makan. Maka 1 wadah toples isinya sama dengan 6 dikali 20 sama dengan 120. Jadi 1 wadah toples isinya 120 sendok makan. Wow, banyak sekali ya. Karena ukuran sendoknya kecil daripada ukuran alat takar yang lainnya. Nah, bagaimana anak-anak hebat? Kalian paham kan? Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Nah, coba kalian kerjakan latihan berikut ini agar pemahaman kalian akan lebih maksimal. Tetap semangat! Anak-anak, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Tentu menyenangkan, kan? Nah, sebelum Ibu akhiri materi kita hari ini, mari kita sama-sama menyimpulkan. Untuk menentukan isi suatu benda dapat diukur dengan benda yang memiliki volume lebih kecil, yang disebut satuan penakar. Misalnya menggunakan gelas berbagai ukuran, sendok, gayung, dan lainnya. Banyaknya isi atau volume tergantung dengan ukuran penakarnya. Bisa saja sama atau berbeda. Nah, Ibu juga mengucapkan terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.